Selamat bergabung di video perkuliahan MA 1203 Matematika Bisnis 2. Pada video ini kita akan membahas topik persamaan beda. Dinamik ekonomi adalah studi mengenai bagaimana variabel dalam ekonomi berubah terhadap waktu. Dengan menambahkan dimensi waktu ke model ekonomi, akan membuat model semakin realistis, tetapi juga bisa menambah kekompleksan dari model. Contoh-contoh masalah ekonomi yang bisa dijawab dengan dinamik ekonomi antara lain, seberapa cepat sebuah ekonomi dapat tumbuh, dan faktor apa yang menentukan seberapa cepat sebuah ekonomi dapat tumbuh. Kemudian, mengapa tingkat pertumbuhan ekonomi berbeda pada berbagai negara? Dan ke arah mana suatu ekonomi akan bertumbuh. Pada model dinamik, variabel berubah terhadap waktu. Variabel dapat dibedakan berdasarkan selang waktu yang kontinu pada setiap waktu atau selang waktu yang diskrit. Misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Nilai variabel Y pada waktu T pada model dinamik diskrit dinotasikan oleh YT, dengan T adalah bilangan cacah, di mana T sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, pada perhitungan indeks harga konsumen di sebuah negara. Walaupun sebenarnya harga konsumen berubah setiap waktu, tetapi biasanya indeks harga konsumen di sebuah negara dihitung hanya sebulan sekali. Jadi, yang kita dapatkan adalah data yang diskrit. Persamaan beda menyatakan perbedaan di antara dua variabel yang berurutan. Jika kita mempunyai variabel YT, maka perbedaan di antara dua periode waktu adalah YT plus 1 dikurang YT, yang kita sebut delta YT. Jadi, persamaan beda adalah persamaan yang mengandung delta YT. Contohnya, jika MT menyatakan jumlah uang di tabungan pada bulan ke-T, maka kita bisa menghitung perbedaan jumlah uang di tabungan pada bulan ke-T plus 1 dengan jumlah uang di tabungan pada bulan ke-T atau delta MT itu sama dengan R kali MT plus A, di mana R adalah sebuah konstanta positif yang menyatakan tingkat suku bunga per tahun dari tabungan kita. Dan A adalah sebuah konstanta positif yang mewakilkan jumlah uang yang kita masukkan ke tabungan kita di awal bulan. Oke. Pada persamaan ini kita mempunyai delta MT, sehingga persamaan ini adalah sebuah persamaan beda. Persamaan beda dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ordenya, yang kedua linier atau non-linier, yang ketiga otonomus atau non-otonomus. Untuk klasifikasi persamaan beda berdasarkan orde adalah sebagai berikut. Orde atau order adalah perbedaan periode waktu terbesar yang terkandung di dalam persamaan. Persamaan beda orde 1 mengandung maksimum satu perbedaan periode waktu dari variabelnya. Contohnya seperti berikut. Kita lihat perbedaan periode waktu di sini maksimum adalah satu periode antara T plus 1 dan T. Persamaan beda orde 2 mengandung maksimum 2 perbedaan periode waktu dari variabelnya. Misalkan pada persamaan beda berikut kita lihat perbedaan periode waktunya itu maksimum 2 antara T plus 2 dan T. Persamaan beda berikut, persamaan beda ini dapat dituliskan juga sebagai
berikut. Itu YT sama dengan 2YT-1 plus 3YT-2 plus 2. Ini juga mengandung maksimum 2 perbedaan periode waktu. Untuk klasifikasi persamaan beda berdasarkan linear atau non-linear adalah sebagai berikut. Persamaan beda linear hanya mengandung suku-suku YT, YT plus 1, dan YT plus 2 dengan pangkat 1. Contohnya, pada persamaan beda ini kita lihat suku YT plus 1 dan suku YT pangkatnya 1. Persamaan beda non-linear adalah persamaan beda yang mengandung suku-suku YT, YT plus 1, YT plus 2 bukan pangkat 1. Contohnya, pada persamaan beda ini kita lihat suku YT pangkatnya 2. Atau pada persamaan beda ini kita lihat suku YT merupakan fungsi logaritma. Kemudian untuk klasifikasi persamaan beda berdasarkan otonomus atau non-otonomus. Persamaan beda otonomus adalah persamaan beda yang tidak bergantung terhadap waktu secara eksplisit. Misalkan di persamaan beda ini tidak ada variabel T yang dituliskan secara eksplisit. Persamaan beda non-otonomus adalah persamaan beda yang bergantung terhadap waktu secara eksplisit. Contohnya, di persamaan beda ini kita lihat ada variabel T yang dituliskan secara eksplisit. Pada materi ini, salah satu yang akan kita pelajari adalah bagaimana mencari solusi dari persamaan beda. Solusi dari persamaan beda adalah fungsi yang memenuhi persamaan beda tersebut. Misalkan, fungsi YT sama dengan 2 pangkat T adalah solusi dari persamaan beda YT plus 1 sama dengan 2 kali YT. Jika kita ambil YT sama dengan 2 pangkat T, kita masukkan ke persamaan beda, kita dapatkan YT plus 1 adalah 2 pangkat T plus 1. 2 pangkat T plus 1 adalah 2 dikali 2 pangkat T. Ini sama dengan 2 kali YT. Sehingga kita lihat kalau fungsi ini memenuhi persamaan beda ini. Sehingga fungsi YT sama dengan 2 pangkat T adalah solusi dari persamaan beda berikut. Selanjutnya, mari kita coba menentukan klasifikasi dari persamaan-persamaan beda berikut. Ordenya, linear atau non-linear, otonomus atau non-otonomus. Untuk persamaan beda yang pertama, kita lihat. Maksimum perbedaan periode waktunya adalah 1. Jadi ini adalah persamaan beda orde 1. Oke. Kita lihat suku-suku YT plus 1 dan suku YT mempunyai pangkat 1. Sehingga persamaan beda berikut adalah persamaan beda linear. Oke. Dan kita lihat di sini, pada persamaan beda ini, ada variabel T yang dituliskan secara eksplisit. Sehingga persamaan beda ini adalah persamaan beda yang non-otonomus. Oke, jadi persamaan beda ini adalah persamaan beda orde 1 linear non-otonomus. Selanjutnya, bagaimana dengan persamaan beda berikut? Kita lihat perbedaan periode waktu di persamaan beda ini maksimum 2. Jadi, persamaan beda ini adalah persamaan beda orde 2 linear karena suku-suku YT plus 2, YT plus 1, dan YT-nya pangkatnya 1, dan otonomus karena tidak bergantung terhadap T secara eksplisit. Selanjutnya, bagaimana dengan persamaan ini?
Persamaan ini adalah persamaan beda orde 2 nonlinier karena suku YT-nya pangkatnya min 1 dan otonomos karena tidak bergantung terhadap waktu secara eksplisit.